wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku seiman, keluarga besar dari Imron yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala setelah kita sesi terakhir, kita tahu tidak salah di daerah Dharma Wangsa di masjid, kita membahas tentang tata cara salat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan ini, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Doni selaku moderator, bahwa kita akan melanjutkan kajian terkait bacaan dan doa-doa dalam salat. Sebab tentu saja ketika kita berdoa, kita membaca bacaan dalam sholat wajib, karena Rasul perintahkan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Maka seyogianya bacaan-bacaannya pun, doa-doanya pun ikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Kaidah tentang bacaan-bacaan dalam sholat. Di dalam sholat, yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya adalah bacaan Al-Quran, zikrullah, tasbih, tahmid, takbir, dan pujian-pujian, sanjungan-sanjungan kepada Allah. Tidak boleh ada bahasa manusia. Tidak boleh ada kata-kata manusia yang tidak ada dalilnya dari Nabi. Mana dalilnya dan bagaimana kaifiatnya? Mari kita lihat surat 20, surat surat Toha ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana. Sungguh aku ini Allah, akulah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi kecuali hanya aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, beribadahlah hanya kepadaku. Wa aqimis shalat, dan dirikanlah salat, tegakkanlah salat, li zikri, sarana untuk berzikir kepadaku. Jadi sholat itu kita sedang apa Bapak Ibu? Zikir kepada Allah. Maka bacaan-bacaan di dalam sholat, zikrullah, baik itu bacaannya, doanya, semuanya kembalikan kepada aturan Allah melalui Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perintah kita di dalam sholat? Ibu buka dulu di Bulughul Maram 234. Bulughul Maram 234. Silakan dibaca. Inna shalah, sesungguhnya salat itu laisa syai'un min kalamin nas. Tidak boleh ada di antaranya ucapan-ucapan manusia, perkataan-perkataan manusia. Jadi doa-doa dalam sholat itu bukan doa-doa dalam bahasa kita yang kita inginkan. Fa'innaha, sesungguhnya sholat itu
adalah tasbih, takbir, tahlil wa qiraatil Quran. Pujian dan sanjungan kepada Allah dengan menyucikan Allah, memuji nama Allah, mengagungkan nama Allah, dan membaca Al-Quran. Maknanya di dalam sholat itu semua aturannya, bacaan-bacaannya sudah ditentukan. Lalu bagaimana caranya yang namanya zikrullah? Surat 17 ayat 110. Surat 17, surat Al-Isra ayat 110. Qulid'allah. Katakanlah, serulah Allah, panggillah nama Allah. Awid'ur Rahman, atau serulah nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman. Ayyama tad'u, dengan nama-nama mana saja kamu menyeru, kamu meminta, kamu memanggil Allah, falahul asmaul husna. Maka bagi Allah ada nama-nama yang baik. Fala tajhar bisolatik. Jangan kamu terlalu mengeraskan suara dalam sholatmu. Wala tukhafid biha. Tetapi jangan pula terlalu merendahkannya. Jadi sholat itu nggak boleh kencang-kencang itu. Lihat kalau kita sholatnya munfarid sendiri, ya sudah sekedar kedengaran telinga kita, jangan keras-keras. Kalau sholatnya berjamaah, ya sudah berapa banyak jamaahnya. Nggak usah pakai suara keluar kedengaran oleh orang banyak. Cukup oleh makmum saja. Wabtaghi baina dzalika sabila. Cari jalan tengah antara itu. Jangan terlalu kencang-kencang, jangan terlalu perlahan sampai nggak kedengar suaranya. Maka namanya sholat itu bibir kita harus bergerak, terdengar minimal oleh telinga kita. Wabtaghi baina dzalika sabila. Carilah jalan tengah antara itu. Jadi bacaan sholat kita Bapak Ibu, sejak kita mulai takbiratul ihram, doa istiftah, sampai salam, jangan kenceng-kenceng, jangan pelan sampai nggak kedengeran. Dan sholat bacaannya bukan dalam hati, tapi harus diucapkan oleh lisan. Kenapa? Sholat itu zikrullah. Ibu buka lagi Bulughul Maram 1584. 1584. Silahkan. Sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menyampaikan hadis ini. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ana ma'a abdi. Aku senantiasa bersama hambaku. Ma zakaroni. Selama hambaku berzikir kepadaku. Wa taharrakat bi syafata. Di saat berzikir itu kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Jadi saat kita sholat itu bibir kita harus bergerak Ibu. Doa dalam sholat, bacaan dalam sholat bukan dalam hati. Harus keluar suara dari lisan kita. Tapi jangan terlalu kencang, jangan pula terlalu perlahan. Cukup bergerak bibir kita, kedengaran oleh diri kita. Sekarang mari kita pelajari bacaan doanya. Setelah takbiratul ihram, maka doa apa yang pertama dibaca? Istiftah. Ada beberapa doa istiftah yang dicontohkan oleh Nabi. Kita lihat dulu di kitab Bulughul Maram. Silahkan buka 287 Bulughul Maram. Sallallahu alaihi wasallam.
Baik, coba Bu, lihat di lafaz bahasa Arabnya di atas. Yang mulai dalam kurung dicetak tebal. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal baradi. Inilah doa yang Rasul baca di saat sholat fardu. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah sholat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah takbir Rasulullah diam sakata, diam sejenak, tidak langsung baca Al-Fatihah. Begitu selesai sholat, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi Anda setelah takbir nggak langsung baca Fatihah, diam sejenak, apa yang Anda baca? Ini dia. Maka yang terbaik Ibu, saat kita doa istiftah di sholat fardu, ini Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan seterusnya. Artinya bagus sekali Ibu. Allahumma, wahai Allah, ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Jauhkanlah antara kesalahan dan dosa-dosaku ya Allah, sebagaimana jauhnya antara jarak timur dan barat. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Ya Allah, bersihkan segala kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku, sebagaimana bersihnya kain putih yang telah dicuci, dibersihkan dari segala kotoran. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah segala kesalahan dan dosaku. Cuci, bisa sama bersihkan atau cucikan, atau disiram dengan air. Bil ma'i wassalji wal barad, dengan air dingin, atau dengan barad itu adalah embun yang dingin. Artinya apa Bu? Minta supaya dosa kita digugurkan semuanya. Dan inilah yang dibaca Rasul sholat fardu. Tapi biasanya kita dulu diajarkannya bukan ini ya Bu ya. Apa yang diajarkan? Wajah tu wajhiyah. Padahal doa itu untuk sholat malam. Istiftah wajah tu itu untuk sholat malam. Coba Ibu buka hadis sebelumnya tadi, 277-nya. Sallallahu alaihi wasallam. 280 sebentar. Tadi 8 tadi 88. 87 86 ya, maaf. Satu hadis sebelumnya. 286. Dari dari Ali bin Abi Thalib. Sallallahu alaihi wasallam. Minal muslimin. Teruskan, belum selesai Bu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di waktu sholat malam. Itu doanya panjang Ibu. Kalau Ibu baca wajahnya biasanya cuma wa ana minal muslimin. Harusnya bacanya komplit. Itu nanti kalau Ibu lihat hadis yang sahihnya itu di hadis nomor 743. Itu komplit di sana. Dibaca secara total.
Ketika Rasul sholat malam, beliau bangun di waktu akhir malam, kemudian dia berwudu dengan sempurna, lalu beliau mulai bertakbir, kemudian membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Belum selesai, itu baru awal. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kan biasanya sampai sini ya Bu ya. Ada tambahan di situ. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa tarabtu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus belum selesai Ibu, ada tambahan lagi. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan seterusnya sampai selesai. Jadi itu riwayat Imam Muslim. Nanti kalau Ibu pengen lihat hadis nomor 743, itu panjang Ibu. Itu dibaca di saat sholat malam. Kalau Ibu Bapak bacaannya pengen pendek, ada beberapa hadis yang pendek. Ada beberapa hadis yang pendek. Ibu teruskan dulu tadi ke Bulughul Maram lagi 279. 279. 289 saya keliru apa? 289. Apa doanya? Apa doanya Bu? Pendek. Boleh dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sallallahu alaihi wasallam minasyaitonir rajim. Coba lihat di atas Bu, dalam kurung. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Boleh baca itu? Boleh Bu, bagus banget artinya. Coba Ibu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah yang mana? As-Sami'ul Alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Minasyaitonir rajim, dari gangguan setan yang terkutuk. Min hamzihi, dari gangguannya dan permainannya. Wa nafkhihi wa nafthihi, dari ludahan dan dari tiupan-tiupannya. Karena kita lagi sholat itu setan niup-niup, yang tadinya nggak ngantuk jadi ngantuk, yang tadinya lupa jadi nggak lupa, yang tadinya harusnya ingat malah jadi lupa. Inilah setan. Maka kita berlindung dengan ini. Sedikit berbeda lafaznya. Kalau membaca Quran apa Bu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau ini lafaznya sedikit berbeda. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini perlindungan total, minta kepada Allah dari gangguan setan. Atau boleh juga baca istiftah yang agak pendek dengan memuji nama Allah. Ibu teruskan sebelumnya 88-nya maaf. 288-nya. Apa di situ? Ibu lihat dalam bahasa Arabnya di dalam kurung di atas yang cetak tebal.
Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakas muka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Pendek silahkan. Yang pendek nggak ada masalah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakas muka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada lagi yang pendek dalam riwayat Imam Muslim. Coba ibu buka riwayat Imam Muslimnya. Nomor hadis 556. Hadis 556. Jadi itu adalah perbuatan sahabat di saat Rasul sholat dan menjadi imam. Tiba-tiba ada sahabat yang membaca doa istiftah sendiri tanpa pernah diajarkan Rasul, tapi akhirnya menjadi hadis karena Rasul setuju. 556. Silakan dibaca. So. Subhanallah. Ini doa istiftah pendek. Apa tadi bacanya? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh doa istiftah pendek ini. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ucapan ini berebut 12 malaikat hendak membawa kehadirat Allah. Berarti ini boleh. Mau sholat malam, mau sholat fardu, mau sholat sunnah yang rawatib, silakan ibu. Boleh ibu baca. Yang ada ini di sholat wajib pun boleh. Kenapa? Ketika Rasul membaca doa istiftah yang lain, ternyata ada sahabat membaca lain. Tidak seperti yang diajarkan Rasul. Ternyata Rasul setuju. Maka tadi ditanya, siapa yang baca itu tadi? Jamaah diem aja bu. Siapa tadi? Bacaanmu tidak salah. Ketika dikatakan tidak salah, baru laki-laki mengatakan, saya ya Rasulullah, saya tadi tergesa-gesa. Mau baca yang Allahumma ba'id baini kepanjangan. Takut nanti ketinggalan baca Fatihah Anda. Maka bacanya singkat tadi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau doa satunya lagi bu, 557. Itu pun boleh. Ibu baca doa istiftah ini. Apa itu bu? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Sudah sampai sini. Gak usah nyambung, memang cukup sendiri, gak disambung. Wajah itu lain lagi tadi. Yang di hadis Muslim 743 untuk sholat malam. Kan biasanya disambung ibu, wajah tuh wajah. Enggak, jadi ini tersendiri. Apa kata Rasulullah? Aku lihat dibuka pintu-pintu langit. Apa kata Abdullah bin Umar? Mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada. Setelah aku mendengar Rasulullah bersabda tentang ini, maka aku tidak pernah mata roktu. Aku tidak pernah meninggalkan doa ini. Jadi Abdullah bin Umar apabila takbiratul ihram, beliau sering membaca doa istiftah ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Sampai sini ya Bu ya. Bukan tambahan wajah tua, bukan. Itu dua yang berbeda. Yang wajah itu khusus di sholat malam yang panjang tadi. Ya karena tidak tahu. Boleh sebetulnya, tapi jangan dipenggal.
Kenapa, Bu? Boleh, tapi kalau mau wajah itu tadi 743 itu panjang sekali. Selama ini kan cuma wa ana minal muslimin. Masih keteruskan. Maka tadi kan hadisnya di 286 itu kan ila akhirihi, sampai selesai. Selesainya itu kira-kira kalau dibaca total, Bu, 3 kali panjangnya Al-Fatihah. Itu baru doa istiftahnya Rasul khusus di sholat malam. Tadi saya sebutkan hadisnya 743 Sahih Muslim. Kalau yang mau ngapalin monggo. Mau panjang-panjang diapalin, Bu? Nggak masalah. Cuman kalau ibu bacanya cuman wa ana minal muslimin, belum ada doa. Baru pernyataan. Baru ikrar. Sudah, pakai aja yang Allahumma ba'id baini. A'udzubillahi samiil alim. Pakai ini Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asil. Sampai sini aja udah. Gak usah banyak-banyak. Sebab kalau itu memang kalau mau ditilik, Bu, artinya bagus sekali. Minta apa? Supaya dijaga akhlaknya, supaya diampuni dosa-dosanya, supaya mendapatkan pengampunan dan kasih sayang Allah. Intinya begini, jika Bapak Ibu mau menghafal, monggo. Cuman untuk sholat malam itu tadi, memang Rasul sholat malamnya panjang. Doa istiftahnya saja begitu panjang. Dan permohonan kepada Allah. Mau dibaca, mau dipelajari itu? Atau udah cukup? Cukup ya? Atau mau dibuka? 743 tadi doa istiftah yang Sahih Muslim. 743. Tuh nggak akan hafal ya. Nggak usah. Ya udah, cukuplah. Boleh, ibu lagi sholat malam, misalkan ibu screenshot itu tadi doanya, boleh. Karena artinya bagus sekali, Bu. Artinya bagus sekali. Ini pernyataan bahwasanya kita mengakui kesalahan, minta kepada Allah ampunan, minta kasih sayang, pernyataan diri kita mendekat kepada Allah, minta diperbaiki akhlak, dijauhkan dari keburukan akhlak. Semuanya itu intinya luar biasa bagusnya, Ibu. Ya, Ibu kalau mau tadi yang 743 di bagian awal tadi, silakan Ibu screenshot lalu Ibu baca di saat itu, silakan. Boleh. Salat sunnah ya, Bu ya. Khusus salat sunnah, Ibu. Ya, boleh. Boleh. Itu juga, itu kalau ibu mau baca itu, Muslim nomor sebelumnya, 742. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israil. Itu semuanya. Mufatiros samawati wal ard dan seterusnya. Silakan. Jadi doa istiftah itu banyak ya, Bu ya. Saya tidak semuanya karena tentu saja waktunya tidak memungkinkan. Yang pokok-pokok saja. Baik. Kemudian setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Apa hukumnya surat Al-Fatihah dibaca? Wajib. Dan jika kita baca surat Al-Fatihah, alangkah baiknya bacalah Al-Fatihah dengan tartil. Dan baca Fatihah itu harus satu ayat demi satu ayat. Jangan baca Al-Fatihah dengan diborong. Dan jangan digabung per ayat satu langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebaiknya tidak, Ibu. Bacalah dengan tartil. Sebab baca Al-Fatihah itu sekali lagi hukumnya wajib. Ibu buka Sahih Muslim nomor hadis 349. 349. Silakan Ibu. Sallallahu alaihi wasallam.
Baik, cukup sampai di sini, Ibu. Intinya, kita baca Fatihah itu sedang apa? Dialog dengan Allah. Zikrullah, sedang meminta. Dan dijawab loh Bapak Ibu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamadani abdi. Kan kita mengatakan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah jawab apa? Hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dijawab lagi oleh Allah, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Iyyaka na'budu wa apa? Ihdinas sirata maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allah menjawab kembali, asna alayya abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Mata qarraba alayya abdi, atau hambaku sedang menyerahkan diri kepadaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu aku minta pertolongan. Hadza baini wa baina abdi, ini untukku dan untuk hambaku. Wali abdi ma sa'ala, apa yang diminta hambaku aku beri. Apapun yang kita minta dalam sholat kita, janji Allah apa? Diberi. Begitu kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan lurus sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jawaban Allah cuma satu. Hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini semua untuk hambaku. Apapun yang diminta hambaku, aku beri. Maka ketika kita berdoa dalam sholat itu sungguh-sungguh Ibu. Jangan asal sholat, jangan asal membaca. Dengan khusyuk, dengan tumakninah, dipahami apa sih yang sedang kita minta. Karena semua bacaan sholat itu sesungguhnya apa? Doa. Di samping mengingat Allah, berzikir, memuji, doa. Intinya adalah doa. Maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Niscaya Allah kabulkan. Baik, sekarang kita lanjutkan setelah Fatihah. Kapan kita membaca amin? Ada dua cara. Bersamaan dengan aminnya imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin bareng-bareng boleh. Atau imam lebih dulu, baru makmum membaca. Nanti bacaannya akan bersama dengan para malaikat. Apa yang terjadi jika demikian? Ibu lihat Sahih Muslim nomor hadis 363. Sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan. Subhanallah. Dengan ucapan amin yang kita ucapkan, dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah, Pak. Idza qala imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selesai dulu, jangan dahului. Kadang-kadang udah duluan, jangan. Biar selesai imam, nanti bersama-sama dengan imam, atau kadang imam duluan. Maka waqala, kemudian berkata nas, semua manusia yang ada di belakang, maksudnya para makmum. Amin. Tartil bacanya. Amin. Maka apabila bacaan amin itu bersamaan dengan penduduk langit, yaitu malaikat, ghafarallahu
dzanbi. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Jadi kalau ada orang sholatnya tartil itu, begitu selesai sholat, ibu, dosanya hapus, Pak, bersih. Ini. Kemudian kita lanjutkan bacaan ruku dan sujud. Dulu bacaan ruku subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, silahkan. Bacaan sujud subhana rabbiyal a'la, silahkan, gak ada masalah. Tapi sejak turun surat An-Nasr, coba ibu buka Sahih Muslim, hadis nomor 437. Hadis Muslim 437. Allah. Coba buka surat An-Nasr, surat 110. Surat An-Nasr, surat 110. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yaitu penaklukan kota Mekah. Maka diberitakan oleh Allah di ayat kedua, sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka manusia memasuki agama Allah dengan berbondong-bondong. Afwaja, memperoleh kemenangan. Jadi sejak Fatu Mekah, seluruh penduduk Mekah 95% lebih masuk Islam, Pak. Ribuan orang serentak. Maka karena diberi nikmat itu, ayat ketiganya Allah perintahkan, fasabbih, maka bertasbihlah, sucikan nama Tuhanmu, subhanallah, bihamdi rabbika, dan pujilah nama Tuhanmu, alhamdulillah, wastaghfir, dan mohon ampunlah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah maha penerima taubat. Apa yang terjadi setelah turun ayat ini? Ketahuilah ibu bapak, surat An-Nasr adalah surat yang paling terakhir turun sekaligus setelah penaklukan kota Mekah. Turun 3 ayat sekaligus. Surat yang paling terakhir turun adalah surat An-Nasr. Kalau ayat yang terakhir turun, surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, dan seterusnya. Tapi kalau surat yang paling terakhir turun, surat An-Nasr, diturunkan di Mekah setelah Rasul hijrah ke Madinah. Apa yang terjadi? Tadi di hadis nomor 437 gimana? Kata Aisyah, mundu nazalat hadza Quran, setelah turun Quran ini, yaitu surat An-Nasr tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fir ruku' was sujud, memperbanyak ruku dan sujudnya dengan doa tadi. Apa doanya? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Dan kenapa Rasulullah SAW membaca gitu? Karena diperintah oleh Allah. Coba ibu tambahkan hadis yang berikutnya, Bu. 438-nya. Sahih Muslim 438-nya. Kenapa Rasulullah SAW membaca doa tadi? Silahkan. Wa bihamdika Allahumma qul. Terus
Teruskan Ibu, belum selesai. Kenapa Rasul membaca itu? Nah, tadi di awal ayat dikatakan semenjak turun surat An-Nasr. Berarti apa artinya, Bu? Sejak turun surat An-Nasr itu Rasul nggak baca doa yang lain, itu terus ruku dan sujud. Kan qara'a fir ruku' was sujud. Membaca dalam ruku dan sujud. Nggak ada yang lain, Ibu. Coba Ibu lihat Sahih Muslim, paling akhir, hadis nomor 2521. Yang paling akhir, paling ujung, 2521. Surat apa yang paling turun, paling terakhir turun? Kata Abdullah bin Abbas. 521, hadis paling ujung, paling akhir. Monggo dibaca. Seutuhnya. Idza jaa nasrullah. Jadi surat itu terakhir kali turun, Bu. Kapan? Setelah penaklukan kota Mekah. Maka sejak itu tahun 8 Hijriah, setelah Rasul hijrah, dalam ruku dan sujud Rasul nggak pernah baca doa yang lain. Itu yang diperbanyak. Menyucikan nama Allah, memuji nama Allah, dan mohon ampun kepada, nggak ada doa yang lain. Kenapa? Sebab jaminan Allah, kalau orang sudah dapat ampunan, dikasih apa oleh Allah? Coba Bapak Ibu, kalau sudah dapat ampunan, dikasih apa oleh Allah? Makanya disuruh wastaghfir, mohon ampunlah. Innahu kana tawwaba, Allah Maha penerima tobat. Coba buka surat 11 ayat 3. Surat 11 ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Dan hendaklah kamu beristighfar, memohon ampun kepada Rabbmu. Wa atubu summa tubu ilaihi. Kemudian bertobatlah kamu kepadanya. Apa sih ucapannya? Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ucapan ini adalah bukti seorang hamba memohon ampun kepada Allah. Dengan diterima ampunannya, diterima tobatnya, dapat apa dari Allah? Apa di situ? Lanjutan ayatnya. Maksudnya terusan ayatnya apa? Yumatti'kum mata'an hasana ila ajali musamma. Jika kamu mohon ampun dan bertobat kepada Allah, dan Allah ampuni Anda, dapat apa? Niscaya kamu akan diberikan oleh Allah kenikmatan yang baik terus menerus. Jadi Bu, cukup gak dengan mohon ampun sesungguhnya? Beres sudah. Cuman kita tuh merekayasa. Doa apa ya, pengen dalam rukunya, pengen dalam sujudnya, supaya anda pengen dalam hati, pengen bahasa sendiri, pasti pengen minta dunia. Pasti pengen minta dunia. Padahal doa dalam sholat itu sudah mencakup. Nanti kita lihat doa ketika iktidal, sami Allahu liman hamidah. Apa yang Rasul baca? Dan ketika duduk antara dua sujud, apa yang Rasul baca? Doa-doa itu sudah mencakup untuk kehidupan dunia dan akhiratmu, kata Rasulullah. Dari sini sekarang kita melangkah. Doa iktidal. Jadi ruku dan sujud sama ya Bu ya? Apa doanya yang paling baik? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ini yang paling kita perbanyak. Boleh, tadi kalau di Bulughul Maram nomor hadisnya 315. Bukan salah Pak, pernah dibaca Rasul, tapi sejak turun surat An-Nasr enggak lagi. Boleh, tapi kalau cuma subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, enggak ada minta ampun. Sedangkan Allah perintahkan apa? Mohon ampunlah kamu. Masa kita disuruh mohon ampun enggak mau mohon ampun?
Kalau tadi cuman memuji Allah yang maha tinggi. Kalau sujud yang terakhir, menyucikan Allah, memuji nama Allah, mohon ampun kepada, maka mana yang terbaik Pak? Yang pasti ditambah dengan mohon ampun. Maka tadi sejak turun surat An-Nasr, Rasul memperbanyak doa itu dalam ruku dan sujud. Apakah yang lama salah? Tidak, tidak salah. Boleh tetap dibaca? Boleh. Tapi Anda belum tentu dapat ampunan karena tidak mohon ampun. Maka tadi di hadis nomor Muslim 437 dan 38 dikatakan, Rasul mengamalkan perintah Allah surat An-Nasr. Sejak turun surat An-Nasr, beliau selalu membaca dalam ruku dan sujud ini tadi. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Dan ini dari siapa sumbernya? Langsung dari istri beliau, Aisyah. Karena Aisyah yang pertama kali mendengar ini. Coba ibu buka lagi. Bulughul Maram 315-nya. Silahkan. 305 Bulughul Maram itu. Dari Aisyah, silahkan ibu baca. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini dia. Jadi yang paling baik itu ini Pak sekarang. Kalau saya buatkan contoh begini. Bapak punya barang. Barang itu sudah lama. Bagus. Tapi Bapak punya barang yang baru. Yang lebih baru. Meskipun tidak sebagus barang lama. Mana yang Bapak lebih sukai? Barang yang baru atau yang lama? Sekarang barang lama gak sebagus barang yang baru. Yang baru jauh lebih bagus. Bapak pakai yang mana? Nah, yang lama bagus. Cuman memuji Allah. Menyanjung Allah. Disuruh Allah mohon ampun. Makanya Rasul merubah yang tadinya cuma memuji, ditambah memuji, menyucikan, mohon ampun. Karena Allah maha penerima tobat. Jadi tentu yang paling baik adalah yang paling akhir ini. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Kemudian setelah itu apa? Setelah ruku. Sami Allahu liman. Bacaan nggak ada kata-kata sunnahnya 3 kali, nggak ada. Cari dalil sunnah 3 kali, nggak ada Pak. Sekali cukup. Yang penting tartil. Daripada ngejar 3 kali, biasanya gimana 3 kali? Tuh kan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mending 1. Ada nggak yang suka bacanya kayak gitu? Oh, yang pada tertawa sepertinya ngerasa nih seperti itu. Jangan Pak. Coba bayangkan, 1 kali aja. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma qili. Maha suci Engkau ya Allah, ya Tuhan kami dengan segala puji. Kami memujimu ya Allah dengan segala pujian. Ya Allah, hamba mohon ampun kepadamu. Sekali tartil lebih baik daripada ngejar 3. Subhanallah wa bihamdika Allahumma qili. Subhanallah rabbana wa bihamdika Allahumma qili. Aduh. Jadi sunnah 3 kali itu nggak ada dalil Pak. 1 kali boleh, 3 kali boleh, 2 kali boleh, silahkan. Yang penting saat baca tartil. Tapi kalau memperbanyak ya berarti Rasulullah tidak cukup 1 kali. Tapi suatu ketika sekali nggak masalah. Terutama maaf, Bapak ikut berjamaah dengan imam. Kadang-kadang imamnya bukan baca ini kan? Subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la. Mungkin dia 3 kali, kita belum selesai baca itu. Makanya lebih baik tartil meskipun 1 kali. Karena bacaan tidak dikejar berapa kalinya. Yang penting bacaannya tartil. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Sama ketika i'tidal. Coba bacaan i'tidal yang paling pendek apa Pak? Rabbana walakal hamd. Sampai di situ. Kalau agak panjang lagi,
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Lebih panjang lagi. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Panjangin lagi, tambahin lagi. Coba Ibu lihat 316 Bulughul Maram. 316 Bulughul Maram. Jadi kalau Rasul membaca setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Kemudian ketika ruku baca apa Rasulullah? Setelah bangkit dari ruku baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Setelah tegak baca apa? Rabbana walakal hamdu. Sampai situ cukup, boleh. Rabbana walakal hamdu. Sekarang Ibu yang agak panjang, Ibu ke 317-nya. 317-nya. Coba Ibu lihat di atas, Ibu. Lihat di atas. Yang dalam kurung. Rabbana walakal hamdu mil as-sama. Boleh. Mil us-samawat boleh. Mil as-samawat boleh. Wal ardi. Wa mil'ul ardi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Belum selesai kan Ibu? Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Tambahin lagi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Jadi Rasul itu kalau baca doa enggak yang pendek-pendek, Bu, pengen panjang-panjang. Kalau kita pilih yang mana, Bu? Ya enggak apa-apa, yang penting dipahami. Jangan buru-buru, tartil. Bagaimana kalau cuman sampai mamil umma syi'ta min syai'in ba'du? Boleh, tidak mengapa. Gak perlu dengan tambahan ahlas sana'i wal majdi dan seterusnya. Di mana hadisnya? Muslim 430. Itu cuman sampai wamil umma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau dalam lafaz Muslim 430 dan 432 itu sama mil'us samawati, pakai domah. Tadi di kitabul hal pakai apa? Mil as-samawati, pakai fathah. Di mana bedanya? Kalau saya katakan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati, wahai Allah segala puji bagimu sepenuh langit. Itu menggunakan kata mil a, pakai fathah. Mil as-samawat. Tapi kalau pakai dhamma, Rabbana lakal hamdu mil us-samawati, itu penekanannya lebih tinggi, sepenuh-penuhnya langit dan bumi. Jadi pakai mil as-samawat boleh, pakai mil us-samawat juga boleh. Silahkan Ibu pakai yang mana? Rabbana lakal hamdu sampai situ boleh. Rabbana walakal hamdu boleh. Rabbana lakal hamdu mil us-samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du sampai sini boleh. Tambahan terakhir tadi sampai la mani alima a'taita pun boleh. Ibu bapak biasanya membaca Allahumma la mani'a kapan? Sesudah sholat. Pikir ya Bu ya? Ada, betul. Tapi boleh nggak dibaca di saat i'tidal? Sahih hadisnya. Jadi kadang Rasul membaca di situ, kadang membaca dan di zikir, maknanya sama, nggak ada masalah. Ada contoh dari Nabi. Bahkan kalau kita lihat di Sahih Bukhari, ada lagi doa yang ketika itu sahabat membaca doa berbeda. Begitu Rasul samiallahu liman hamidah, Rasulullah SAW membaca tadi Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Sahabat baca doa begini, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Adanya di Sahih Bukhari. Lalu setelah selesai sholat Rasul tanya, siapa tadi yang baca doa itu? Sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Aku melihat dibuka pintu-pintu langit dan 30 malaikat berebut membawa pujianmu itu ke atas langit. Jadi boleh baca apa Bu tadi Bu?
Allahumma Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sama mirip dengan doa istiftah tadi yang Muslim 556. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, terserah ibu mau pilih yang mana, gak ada masalah. Yang pendek aja monggo, nggak apa-apa ibu. Ya, yang penting kita paham maknanya sekali lagi. Dan jangan baca cepat-cepat. Baik, berarti kita sudah sampai doa ruku, sudah i'tidal, sudah sujud, sudah. Maka duduk antara dua sujud. Apa yang biasa ibu baca? Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Tahukah Bapak Ibu doa itu mencakup apa? Jadi doa-doa duduk antara dua sujud, ada yang cukup Rabbil firli. Ulangi boleh. Rabbil firli warhamni wa'afini warzuqni, boleh. Rabbil firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, boleh. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni, boleh, monggo. Tapi lafaz-lafaz itu bukan dari riwayat Imam Bukhari Muslim. Adapun lafaz yang riwayatnya Imam Bukhari Muslim, coba ada beberapa lafaz. Ibu buka dulu Bulughul Maram nomor hadis 324. Atau mungkin 323, maaf sebelumnya. 323. Bulughul Maram. Coba ada berapa yang diminta, Bu? 5. Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, wahdini, berikan aku petunjuk, wa'afini, selamatkanlah aku, warzuqni, dan berikan aku untukku rizki. Ibu, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ternyata Rasul mengajarkan doa ini. Kalau ada orang baru masuk Islam, suruh ngapalin doa-doa kayak tadi susah atau susah banget? Jangankan baru masuk Islam, kita udah lama Islam disuruh ngapalin susah. Maka apa yang dibiarkan oleh Rasul kalau ada orang baru masuk Islam? Ibu lihat Sahih Muslim 2320 atau 19-nya dulu, Bu. 2319. Sahih Muslim 2319. Nanti setelah itu baca nomor 20-nya. Silahkan dibaca. Warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Yang kita baca dalam duduk antara dua. Jadi kalau ada seorang laki-laki baru baiat masuk Islam, Bu, pertama kali diajarin oleh Rasul sholat dan doanya nggak banyak, itu aja satu. Itu terus dibaca di waktu gerakan apapun. Sebab apa? Orang ini belum belajar banyak. Maka cuman ini, istiftah ini, ruku ini, sujud ini. Cuman ngapalin satu surat aja, Al-Fatihah. Maka setiap gerakan sholatnya ini terus doanya. Kapan? Saat pertama kali masuk. Kita pertama kali atau udah lama? Pengen itu aja doanya. Yuk kita tambahin. Ternyata doanya dipakai untuk duduk antara dua sujud. Rabbil firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ibu, Bapak, dalam sholat ini kalau kita mencukupkan doa ini saja, nggak perlu nambah yang lain.
Ini sudah mencakup dunia dan akhirat kata Rasulullah. Coba lihat 320-nya. 320-nya. Bukan, maksudnya lanjutan tadi 2320-nya. Tadi kan 2319. Sallallahu alaihi wasallam. Selain ibu jari, dalam keempat bacaan tadi, subhanallah. Jadi doa itu udah dunia akhirat udah kumpul, Bu. Coba kita lihat. Rabbi firli, minta apa? Ampunan. Tadi surat 11 ayat 3, kalau ada orang sudah dapat ampunan dikasih apa oleh Allah? Semua nikmat. Wahdini, minta petunjuk. Kalau sudah dikasih petunjuk, jalannya pasti lurus. Warhamni, minta dikasihi, disayangi. Kalau sudah disayangi, pasti surga pun dapat. Wa'afini, minta perlindungan, keselamatan, agar terjaga dari semua keburukan. Warzukni, dan minta rizki. Sudah, Bu, ini udah cukup. Gak perlu nambahin doa yang lain, udah. Jadi doa yang dari Nabi itu bagus atau bagus sekali. Tapi kadang kita suka kepo, pengen nambahin sendiri, Bu. Pengen atau nambah-nambahin, ditambahin. Sudah, semua dari Rasul is the best. Sudah pasti terbaik. Lalu kemudian setelah itu kita tasyahud. Bacaan tasyahud insya Allah sudah pada hafal ya Bu ya. Ibu biasa pakai yang mana? Bapak biasa pakai yang mana? At-tahiyatulillah wassalawatu watthayyibah atau at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah. Biasanya yang paling banyak dipakai orang Indonesia at-tahiyatul mubarakat. Gak masalah, boleh, halal. Tapi ada lafaz yang lain, at-tahiyatulillah wassalawatu watthayyibah dan seterusnya. Coba Ibu buka hadisnya di Bulughul Maram. Nomor hadis 334. Coba Ibu lihat dalam kurung yang di atas, yang cetak tebal. At-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kalau pakai yang at-tahiyatulillah. Kalau Ibu lihat yang berikutnya 335 itu juga ada mirip-mirip. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi tasyahudnya beda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup. Lalu setelah itu baca apa, Bu? Sholawat. Apa bacaan sholawat kita? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Ada tambahan enggak sayyidina? Boleh nggak tambahan sayyidina? Kalau di luar salat, coba kita lihat nomor hadis 337. 337.
Coba ibu lihat dalam kurung bahasa Arabnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Cukup ini ibu. Ada pula lafaz yang lain riwayat Imam Bukhari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam seluruh riwayat itu tidak ada tambahan Sayyidina. Meskipun Sayyidina itu maknanya bagus ibu. Apa tahu maknanya Sayyid bapak ibu? Penghulu, pengagum, yang besar, yang utama, pemimpin. Ini mengagungkan Rasul, bagus. Tapi di dalam sholat kita harus ikut contoh Rasul. Jangan ditambahin. Gimana kalau ada yang mengatakan, kan niatnya bagus. Rasul nggak mencontohkan karena kan Rasul, kita kan umatnya. Saya buatkan contoh. Ini sekedar ilustrasi, maaf. Ibu, bapak, dahulu ketika kita sekolah, kita ada belajar kesenian. Ada mata pelajaran kesenian. SMP, SMA ada. Salah satu pelajaran kesenian itu ada apa? Menyanyi. Betul apa enggak? Biasanya disuruh nyanyi nggak kita ke depan? Ada lagu, apa yang pertama? Lagu wajib. Ada yang kedua lagu apa? Pilihan. Kan begitu kan? Bebas kan? Ketika lagi ujian. Coba lagu wajib salah satunya apa tadi Pak? Saya mau nyanyi begini Pak. Ini saya lagi ujian, Bapak Ibu gurunya nih. Saya mau nyanyi Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanah airku. Salah atau benar? Salah atau benar? Indonesia Raya, tanah airku. Gak ada? Sekarang saya tanya, Indonesia itu raya atau tidak? Raya itu apa sih artinya? Besar, luas. Sekarang bait terakhir, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Benar apa enggak? Enggak, yang bait terakhir. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah. Betul apa enggak? Jadi Indonesia itu raya apa enggak? Sekarang saya nyanyi bait pertama tambahin raya. Boleh apa enggak? Ada yang berani nambahin enggak? Dimarahin. Enak aja. Loh, kan Indonesia Raya. Kenapa nggak boleh ditambahin? Iya, baitnya nggak begitu. Alah, yang penting kan cuma nyanyi. Oh, nggak boleh. Yang menciptakan lagu nggak pakai raya. Bisa dipahami? Maka urusan lagu, karena ini lagu wajib, ada seorang dirijen memimpin upacara. Tiba-tiba Indonesia Raya, tanah airku, pasti dipecat jadi dirijen. Nggak bakal dipakai lagi. Kamu telah menyalahi aturan. Betul apa enggak? Maaf, ini sekedar nyanyian loh. Saya nyanyi tambahin raya, dosa enggak saya? Nah ya enggak, urusan dunia kok. Cuman dipecat aja saya, enggak boleh jadi dirijen. Sekarang saat sholawat dalam sholat, yang nyuruh siapa? Allah. Yang mencontohkan siapa? Rasulullah. Bacaannya pakai Sayyidina apa enggak? Kok pada nambahin? Kok Anda nggak takut sama Allah dan Rasul? Kenapa mesti ditambahin? Padahal dalam dunia Anda nggak berani nambahin. Jangankan nambahin, ngerubah aja nggak berani. Contoh, maaf. Ini tadi pilihan lagu wajib Indonesia Raya. Ada pilihan, lagu sunnah. Lagu daerah biasanya pilihan. Saya mau nyanyi lagu Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung, ibu kota Jawa Barat. Bener apa salah? Bener apa salah? Lu sekarang tanya, Bandung itu ibu kota Jawa Barat atau Priangan? Dulu Priangan, sekarang Jawa Barat, nggak ada ibu kota Priangan. Jadi yang saya nyanyikan bener apa enggak?
Enggak, yang saya nyanyikan tuh Bandung itu bukan Jawa Barat, bener apa enggak? Tapi merubah teks. Berani apa ngerubah teks? Tuh, aneh pada nggak berani. Kenapa teks untuk urusan ibadah? Ini urusan Allah. Kenapa berani? Padahal cukup siapa yang ingin dicintai Allah, ikutilah Rasul, udah pasti bener. Beda kalau Anda mau nyanjung Rasul di belakang sholat, di luar sholat, boleh nggak? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ada masalah. Memang Rasul itu Sayyid, tapi dalam teks yang sudah baku jangan, karena yang nyuruh adalah Allah. Paham sampai sini Bapak Ibu? Baik. Yang mau tetap nambahin ya monggo silakan. Sebab gara-gara Sayyidina pada engkel-engkelan loh, pada ribut berantem kelompok ini dengan kelompok ini. Sudah, bagi kita kembalikan kepada rujukan. Kalau sudah ada dari Nabi, pasti itu benar, dan wajib bagi kita adalah sami'na wa ata'na. Sampai kapan kita baca itu? Innaka hamidum majid atau fil alamina innaka. Sebelum itu bacalah doa tambahan. Apa doanya? Ibu lihat di Bulughul Maram 338. Sallallahu alaihi wasallam. Ad-Dajjal. Ini salah satu doa yang Rasul nggak pernah tinggalkan. Abu Hurairah menyatakan itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi shalah, senantiasa doa dalam salatnya, dan itu di ujungnya itu fit tasyahud akhir, dalam tasyahud akhir sebelum salam. Ini harus kita minta Ibu. 4 yang nggak boleh kita tinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 ini jangan pernah kita tinggalkan. Bahkan ada salah satu tambahan doa. Ibu nanti setelah ini kita teruskan Bulughul Maramnya. Ibu sekarang lihat dulu di Sahih Muslim. Nomor hadis 546. Doa apa yang dibaca Rasul dalam sholat? Jadi tadi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, mau ditukar-tukar, mau urutannya dirubah, tidak masalah Ibu. 546 Sahih Muslim. Sallallahu alaihi wasallam. Qabri bika min masihid dajjal wal mamat. Terus belum selesai. Wa Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrab. Coba Ibu lihat ada footnote di bawah. Apa artinya doa tadi? Paling bawah, footnote catatan kaki. Kubur, ad-dajjal, dosa dan hutang. Rasul sampai berdoa dari hutang, Bu. Rasul nggak pernah punya hutang loh, Bu. Teruskan Ibu tadi, begitu sampai di situ ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, berapa hutang Anda? Sampai-sampai dalam sholat Anda berdoa minta dari berlindung dari hutang. Apa Bu jawaban Rasul? Jadi orang kalau hutang itu biasanya kalau dia janji dusta. Kalau berjanji dia mangkir. Kalau berkata dia biasa bener apa bener. Ibu pernah dipinjemin hutang sama seseorang? Biasanya kalau pas ditagih galakan siapa? Tuh. Sering bohong, betul apa enggak? Tapi kita di sini nggak ada yang ngutang kan?
Tuh, sampai Rasul berdoa dari utang loh, Bu. Jadi boleh kita tambahkan, boleh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil masyihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbagai perbuatan dosa dan dari segala hutang. Kenapa? Rasul ditanya, punya utang nggak? Rasul nggak punya utang. Tapi itulah orang biasanya kalau sudah punya utang, kalau berbicara dusta, kalau berjanji ingkar. Pokoknya galakan yang punya utang dibandingkan yang ngutangin. Bener apa bener sih, Bu? Kayaknya benar sekali ya, Pak ya. Semoga kita terbebas dari hutang. Padahal orang yang nggak menyelesaikan hutang di dunia, nanti di yaumil akhir, subhanallah, tertahan masuk surga gara-gara hutang. Coba Ibu buka, Bu. Hadis nomor 566 Bulughul Maram. 566 Bulughul Maram. Iya. Bulughul Maram 566. Sepanjang hutang itu nggak beres, tertahan dari surga. Padahal tinggal masuk surga loh, Bu. Sampai kata Rasulullah begini, seorang yang mati syahid, seluruh dosa diampuni. Satu-satunya dosa yang nggak diampuni meskipun melalui mati syahid adalah utang. Ibu lihat Sahih Muslimnya, Ibu, nomor hadis 1841. Sahih Muslim 1841. Silahkan, monggo dibaca. Coba Ibu, orang mati syahid utangnya tetap gak bisa dihapus, Bu. Gimana kalau bukan utang, nyuri, korupsi, ngambil hak orang? Na'udzubillah. Intinya, mari kita tambahkan banyak doa. Nggak masalah Ibu, Bita. Semoga kita terhindar dari bahaya hutang. Terakhir sebelum salam, doanya Bulughul Maram 339. 339. Sallallahu alaihi wasallam.
Ini yang minta diajarkan doa, seorang mertua minta kepada menantu. Abu Bakar itu mertua bukan? Iya, kan anak istrinya Rasulullah itu kan anaknya Abu Bakar yang paling kecil, Aisyah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni doa fis shalah. Ajarkanlah aku doa dalam sholat. Idza 'allamtani, jika engkau telah mengajarkan itu kepadaku, fad'u fis shalah. Aku akan baca doa itu dalam sholatku. Ternyata doanya sangat mulia, Ibu. Permohonan apa lagi di situ? Ampunan. Apa yang dibaca? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa pamungkas ketika mau salam. Yang diminta adalah ampunan. Kenapa sih Rasulullah banyak banget minta ampunannya, Bu? Karena beliau tahu siapa yang dapat ampunan pasti dikasih hidup yang nikmat. Kalau orang sudah banyak tobat diampuni oleh Allah, jaminannya pasti masuk surga. Lalu setelah itu ditutup dengan salam ke kanan, salam ke kiri, selesai sholat. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Coba Ibu buka surat 50, surat Qaf ayat 31 sampai 33. Apa salah satu sebab seseorang bertakwa didekatkan ke surga dan dimasukkan ke dalam surga? Apa salah satu cirinya orang takwa itu di dunia? Coba Ibu baca 31 sampai 33. Ya, silakan teruskan Ibu. Terus firman Allah, terus ayat ketiga-tiganya, jadi Ibu, kenapa orang bertakwa didekatkan ke surga dan dimasukkan ke surga? Di dunia senantiasa bertobat. Makanya yang paling banyak diminta Rasul adalah ampunan, ampunan, ampunan. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, kata. Nanti di yaumil akhir orang-orang yang bertakwa didekatkan ke surga, jaraknya dekat, langsung dilihat surga dengan segala nikmatnya. Maka Allah berfirman, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid. Inilah untuk orang-orang yang telah bertobat dan selalu menjaga diri. Inilah surga, kata Allah. Dijanjikan untuk orang yang bertobat dan menjaga diri. Siapa dia, Bu? Orang yang menjaga diri dan selalu bertobat itu. Man, bukan cuma Rasul, itu ayat ketiga-tiganya. Man, siapa saja orang-orang yang khasyiyar rahmana bil ghaib. Takut kepada Allah meskipun Allah nggak kelihatan. Kita jaga diri kita. Maka kalau kita salah, segeralah bertobat. Maka nanti di akhirat, waja'a biqalbin munib. Dia pasti datang kepada Allah dalam hati yang sudah bertobat. Semoga tobat kita, istighfar kita, bacaan-bacaan yang kita minta dalam salat, yang senantiasa memperbanyak mohon ampun, Allah ampuni dosa kita, dan semoga kenikmatan Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu sama sekalian yang semoga dirahmati Allah. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan sampai dengan doa-doa, bacaan-bacaan dalam sholat sejak istiftah sampai dengan salam. Insya Allah satu sesi lagi tentang sholat, kita akan membaca zikir, dan doa setelah sholat. Termasuk diantaranya zikir pagi dan petang yang tidak boleh kita tinggalkan. Insya Allah kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu silakan, ada waktu sekitar 1/4 jam. Monggo. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma qili. Ya. Boleh selama bukan dengan bahasa kita.
Boleh. Boleh. Allahumma humazuk. Ya Allah berikan aku rizki jalan berupa jalan keluar. Nggak mau, boleh, nggak masalah. Kalau ibu lebih lengkap lagi, baca di surat 17 ayat yang ke-83. Itu lebih lengkap lagi. Apa Bu? Surat 17 ayat Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wad'alni min ladunka sultanan nasira. Baca itu doa. Boleh. Allahumma ij'alni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Boleh. Tapi jalan keluar yang mana? Pilahkan. Ibu maksudnya tahu jalan keluar dari segala permasalahan. Tidak masalah Ibu. Boleh. Sepanjang bukan dengan bahasa kita. Dan ingat, tidak boleh membaca Al-Quran dalam rukun dan sujud. Baca Quran tidak boleh. Tapi kalau doa dalam Quran, boleh. Bedakan baca Quran dengan doa dalam Quran. Ibu, menurut ibu, saya lagi baca Quran apa lagi doa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lagi doa atau lagi baca Quran? Kalau baca Quran gimana? Ada tambahan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Itu bedanya. Jadi kalau doa itu dipenggal isi doanya. Kalau baca Quran dibaca dengan ayatnya dari awal. Contoh lagi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Saya lagi baca doa atau lagi baca Quran? Kalau baca Qurannya wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Jadi bedakan baca Quran dengan doa. Baca Quran itu dibaca komplit satu ayat. Kalau doa dipenggal awal ayatnya, khusus dibaca doanya saja. Boleh seperti itu. Ya. Ya. Allahumma Allahumma inni a'udzulam itu tadi. Boleh Ibu. Yang penting doanya dalam bahasa Arab. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma ajurni minan nar. Silahkan. Allahumma inni as'aluka fi husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Silahkan. Gak ada masalah. Yang penting bukan dengan bahasa kita. Ingat tadi, yang saya buka sebagai hadis 234 Bulughul Maram. Tidak boleh dengan ucapan manusia, melainkan tasbih, tahmid, takbir, bacaan Quran, doa-doa yang memang Rasulullah SAW telah contohkan itu. Kan kita disuruh berdoa terhindar dari neraka. Minta disuruh supaya masuk surga. Salah satunya tadi, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Gimana kalau cuma mintanya Allahumma ajurni minan nar? Ya Allah jauhkan aku dari neraka. Boleh, tapi lebih bagus mana? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu minta surga terjauh dari neraka. Itu yang dari Rasul, itu yang lebih baik Ibu. Ada lagi? Silakan. Yang dicontohkan Rasul itu dari awal sudah begini. Jadi sudah menunjuk 53. Gerakannya mau gerak begini boleh, mau begini boleh, mau diem pun boleh. Silahkan. Berisyarah itu bisa dengan gerak-gerak, bisa dengan menunjuk dengan telunjuk. Yang penting membuka seperti genggaman 53 dari awal sampai akhir. Kapan mulai ditutup? Ketika sudah sampai innaka hamidum majid, belum ditutup. Kalau ibu baca doa, masih terusin. Begitu sudah selesai doa, mau salam, baru ditutup. Set, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Sudah selesai. Yang sudah ada itu sudah cukup. Tapi kalau membaca doa tambahan, ya monggo silahkan. Silahkan. Nanti setelah dzikir, baru ada lagi doanya. Ya. Tidak ada makna yang disebutkan oleh Rasulullah. Cuman Rasulullah mengisyarat dengan jari telunjuk. Adapun ada sebagian seperti Imam Nasruddin Al-Albani yang mengatakan, dengan gerakan ini sesungguhnya kita sedang menyatakan Allah itu ahad, dan gerakan ini sangat ditakuti oleh setan.
Tapi wallahu a'lam. Kita nggak pernah lihat setannya juga kayak apa. Yang jelas mengikuti sunnah Rasul. Bisa hanya menunjuk, bisa pula dengan isyarah. Ada yang lain? Silakan Pak. Iya. Yang dia kalau memang itu ada sebab akibat, contoh, Bapak punya proyek rumah nih, lalu ada mandor, ada pemborong yang borong nih, katakanlah 1 miliar Pak. Bapak sudah bayar 800 juta, masih punya 200 juta, tapi si mandor one prestasi. Kan kita bisa hitung ulang kan? Versi ngitung biasanya mandor dengan pemilik rumah pasti beda. Menurut mandor, udah cukup, harus sekian. Menurut pemilik rumah, enggak, ini masih kurang. Maka dalam hal seperti itu musyawarah. Musyawarahkan antara si pemilik rumah dengan si pekerja. Mana cari titik temu? Ada musyawarah. Ketika telah ada musyawarah, berapa titik temunya, maka dia nagih nuntut, katakanlah, enggak, saya minta 100 juta. Enggak, menurut saya cuma 75 juta. Oh, enggak bisa. Yuk kita duduk bareng, yuk kita bicara. Pokoknya enggak bisa. Sudah, menurut kita 75 saja. Dosa atau tidak? Tidak. Sebab ini hutang piutang berkaitan dengan pekerjaan. Yang hutang piutang itu yang murni minjem lalu enggak bayar. Itu beda perkara, Pak. Karena kalau ada urusan bisnis pasti harus ada, yaitu tadi, ada perhitungannya, ada prosedurnya, dan seterusnya. Bahkan kalau bangkrut bagaimana? Pernah suatu ketika ada sahabat bangkrut, Rasulullah cuma ngomong begini, dikumpulkan semua orang yang memberikan piutang. Sahabatmu telah bangkrut, dia tidak ada apa-apa lagi. Ambillah apa yang ada padamu, miliknya kamu di mana masih ada, ambil. Setelah itu tidak ada lagi. Rasul mempersaksikan bahwa Anda telah bangkrut, Allah yang telah menguji kebangkrutan ini, maka Rasul perintahkan kepada para sahabat, ikhlaskanlah dia. Bedanya kalau sahabat nurut atau nurut banget, langsung mengikhlaskan semua. Beres, Pak. Lah kalau di kita sekarang, sulit, Pak. Yang bangkrut juga ngomong bangkrut-bangkrutan, padahal duitnya masih ada. Intinya bangkrut itu totalitas tidak ada apa-apa lagi. Maka ada orang ngomong bangkrut padahal dia masih punya utang. Padahal mampu bayar, duitnya ada. Contoh, dia punya aset 1 miliar. Usahanya bangkrut 500 juta. Lalu dia nggak mau bayar. Kenapa? Usaha saya bangkrut. Lah aset Anda ada. Wajib dibayar, Pak. Karena namanya bisnis itu pasti ada rugi, ada untung. Gimana mampu bayar utang, nggak mau bayar? Coba ibu lihat di Bulughul Maram 891. Apa resikonya orang mampu bayar utang tapi nggak mau bayar utang? Bedakan ya Pak ya. Mampu bayar utang, nggak mau bayar utang, dengan memang bangkrut nggak mampu, sudah berbeda perkara. Ya, itu namanya sudah bangkrut, nggak ada lagi. Mau apa lagi? Tinggal minta saja keikhlasan. Yang tidak mau mengikhlaskan ya urusannya dia dengan Allah. Sepanjang kita sudah ikhlas meminta. Ini yang di hadis ini adalah yang mampu bayar utang. Monggo Ibu baca 891. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini ancaman loh Bapak Ibu. Tapi kalau mampu, kalau nggak mampu lain perkara. La yulwajidu yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang mampu bayar utang, tapi nggak mau bayar utang, halal kehormatannya. Boleh dicemarkan namanya, ditarik, dirampas hartanya sesuai dengan hutangnya. Kalau tidak, pasti nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau hutang itu secara pribadi yang tidak ada kaitannya sama bisnis, maka wajib dilunasi. Tapi kalau kayak tadi, saya punya hutang ke pekerja, belum saya lunasi karena dia masih belum menyelesaikan pekerjaannya, maka tidak mengapa-apa. Dicari solusi. Silahkan ada lagi berikutnya. Di tasyahud akhir boleh, ketika mau salam juga boleh, ketika Anda di sujud mau nambahin juga boleh. Sepanjang ada doa dari Nabi dalam sholat, berarti sepanjang itu dalam
sholat. Tapi yang paling bagus kalau mengikut contoh Rasul ya berarti di tasyahud akhir. Yang tadi Allahumma inni a'udzubika min jahannam, min adzabi jahannam dan seterusnya, tambahin Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala perbuatan dosa dan aku berlindung kepadamu dari bahaya dililitnya hutang. Cukup barangkali Bapak? Silakan Pak. Kalau kita mengikuti ya, kita kan selalu harus mengikuti gerakan imam. Tapi kita tidak mengikuti doa imam. Gerakannya kita ikuti atau tidak? Baik. Yang dimaksud mengikuti gerakan imam adalah gerakan yang memang sesuai sunnah. Gerakan sesuai sunnah. Kalau memang itu sunnah kita ikuti. Tapi masalah kunut subuh, imamnya mengangkat. Apakah kunut subuh itu sunnah atau bukan? Ibu lihat hadisnya Ibu. 329. Ya, 328 maksudnya. 328 Asja'i. Sallallahu alaihi wasallam dan Utsman. Itu bid'ah kata Rasulullah. Itu bid'ah. Yang Rasul sendiri tidak selalu laksanakan. Nah, satu-satunya yang menganggap itu boleh Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad bin Hambal, muridnya, gurunya Imam Malik bin Anas, gurunya lagi Imam Abu Hanifah, itu mengatakan itu semuanya bid'ah. Maka kalau itu adalah bid'ah, kita jangan membuat-buat aturan. Kita jangan mengikuti sebuah aturan yang tidak contoh dari Nabi. Adapun pendapat ulama, Imam Ahmad bin Hambal ketika bermakmum di belakang Imam Syafi'i, gurunya kunut, maka Imam Ahmad ikut begini. Saya tidak tahu betulkah Imam Ahmad begitu. Hanya menurut katanya. Maka dalam hal ini, andai kata kita tidak mengikuti, kita tidak berdosa. Karena kita meyakini bahwa itu bukan contoh Rasul. Lalu apa yang harus kita lakukan? Samiallahu liman hamidah. Kita turunkan tangan kita baca doa sendiri. Panjangkan tadi doanya. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du dan seterusnya. Kita panjangkan doanya sampai selesai. Kalau enggak, kita ulangi lagi. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Rabbana walakal hamdu. Kan mengulangi doa tidak mengapa. Adapun mau tetap begini kemudian mengucapkan doa, ya silahkan. Saya secara pribadi dengan dalil-dalil yang sahih bahwa kutut itu tidak pernah dicontohkan Rasul kecuali nazilah selama 1 bulan, maka saya tidak punya kewajiban mengikuti imam karena memang yang dilakukan imam nggak sesuai contoh Rasul. Demikian Pak. Ya. 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 Betul. Dipisahkan dari pokok harta kita. Ya, di tabungan tersendiri. Tapi pada saat 25 ya, masih ada sisa. Bapak bahkan masukin lagi zakat lagi. Nggak masalah, karena kan terpisah Pak. Bapak tunaikannya kapan? Nggak ada masalah. Katakanlah Bapak punya duit 1 miliar, berarti kan zakatnya 25 juta. Sudah dipisah dari harta pokok, berarti ini duit zakat. Lalu Bapak kelola. Terkadang Bapak keluarkannya tidak secara keseluruhan, dicicil. Lalu pas sekarang 25 Sya'ban, masih ada tuh sisa 3 juta. Bapak punya uang zakat lagi kan? 1 miliar masih tetap, atau bahkan ada tambahan. Tambahin lagi, nggak ada masalah. Nggak ada masalah seperti itu. Kenapa? Orang yang sudah memisahkan harta dari pokoknya, maka ini harta zakat. Sebagaimana amil, Pak. Kalau saya amil nih, dititipi zakat oleh Bapak dan Ibu, apakah saya wajib begitu dapat langsung diberikan semua? Saya kelola.
Saya atur, saya bagikan sebagian, saya tahan sebagian, nggak ada masalah. Tapi kalau memang ada yang butuh, ya jangan ditahan, keluarkan saja. Kalau toh masih kurang, kan ada infak, ada sedekah. Demikian Pak. Wallahu alam, tadi benar. Ya. Ya, ya, ya. Nyumbangnya tuh kemana misalkan Pak? Bangunan masjid lah. Ya, 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 ya. Ya. Coba Ibu buka Muslim 105. Bedakan niat baik kita terhadap Allah yang urusannya adalah antar sesama diri dengan niat yang Bapak ucapkan untuk orang lain. Nanti kalau saya punya tagihan beres, saya niat mau sedekah untuk saudara saya. Itu namanya sudah nazar. Kenapa? Menggantungkan sesuatu akan memberikan sesuatu kepada seseorang. Kalau ini saya niat, insya Allah nanti saya mau nyumbang bangun masjid. Tapi Bapak qadarullah belum nyumbang. Kenapa? Harta untuk menyumbangnya qadarullah belum ada. Atau ada kebutuhan lain. Coba berlakunya hadis ini. Nomor 105 apa? Baik. Bapak sudah punya niat baik. Belum sempat diamalkan. Dapat pahala nggak Bu? 1 sempurna. Sudah dapat pahala Pak. Lalu nggak jadi mengamalkan dosa? Nggak dosa. Kecuali sering niat tapi nah, ini licik yang kayak gini nih. Jangan-jangan cuma punya niat pengen dapat pahala. Allah Maha tahu isi hati. Kasus ini kan saya yakin Bapak punya niat mau nyumbang, tapi qadarullah dengan alasan tertentu harta nggak cukup atau ada kebutuhan lain sehingga nyumbangnya nggak jadi. Halal seperti itu. Tetap dapat pahala, cuman pahalanya berapa? Kalau jadi dilaksanakan 10 sampai 700 kali lipat ganda. Bapak pengen cuma dapat 1 atau 700. Jadi niat itu tidak dicatat, tetapi ketika telah diamalkan labat. Kalau niat baik itu dicatat 1 pahala. Beda dengan niat buruk Pak. Niat buruk itu contohnya apa? Udah sederhananya gini aja deh. Bapak lewat rumah tetangga, mangganya lagi ranum, pas qadarullah menjulur ke jalanan. Ntar pulang saya mau petik. Itu kan niat buruk. Metik mangga 1 itu niat buruk. Sudah dapat dosa belum? Belum. Coba Ibu lihat Bu. Teruskan hadisnya tadi Bu. Tadi kan niat baik, sekarang niat buruk. Man hamma bisayyi'atin. Enggak, masih terusannya tadi belum selesai. Tadi baru niat baik. Kejahatan tidak dilaksanakan, pahala 1 kebaikan. Ya. Balasan 1 kejahatan. Jadi ada orang niat jahat nih. Niat itu nggak ditulis. Nggak jadi jahat. Dapat pahala. Kan tadi niat mau ngambil mangga 1. Nggak ditulis karena baru niat. Begitu pas pulang, aduh tadi ngaji nggak boleh ngambil barang orang. Meskipun mangga 1 enggak lah. Saya haram, saya takut dosa. Nggak jadi metik mangga. Jadi apa namanya? Membatalkan niat jahat. Pahala 1 sempurna. Tapi kalau dikerjakan petik 1 mangga, 1 dosa. Kira-kira Allah itu adil atau maha adil? Allah itu sayang atau sangat sayang? Niat baik sudah dapat pahala 1, dikerjakan dapat balasan 10 sampai 700. Niat jahat gak ditulis, kalau gak jadi dapat kebaikan, kalau dikerjakan dapat dosa 1 loh Pak. Coba kalau dibalik. Niat jahat sudah ditulis dosa,
dikerjakan 700 kali lipat dosanya. Niat baik gak ditulis, dikerjakan cuma dapat 1, tekor semua kita Pak. Ternyata Allah begitu sayangnya, Allah begitu mengatakan, Allah begitu maha pemurahnya. Maka Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wallahu alam, sepertinya demikian Bapak Ibu, waktunya juga yang membatasi kita. Demikian yang bisa diuraikan, semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan oleh Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.